Ya, protes terhadap pemasangan tiang listrik di halaman rumah Anda. Tanpa diizinkan, pemilik rumah atau pemegang hak atas tanah, pihak PLN seenak udelnya memasang tiang listrik di halaman rumah tersebut. Bisakah kita sebagai pemilik rumah atau pemegang hak atas tanah untuk protes atau keberatan dengan pemasangan tiang listrik tersebut? Kenapa tidak bisa? Bisa, jawabnya. Alasannya, Pasal 27 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan yang memberi kewenangan masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakan untuk sementara. Sahabat konsumen dimanapun berada, saya tidak membantah bahwa untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyedia tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 berhak untuk masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu. Ya, dia berhak memasuki halaman rumah Anda dan juga menggunakannya untuk sementara waktu halaman tersebut. Namun, pihak PLN harus patuh kalau ada masyarakat yang tidak setuju dengan pemasangan tiang listrik di halaman rumahnya. Dasar hukumnya, Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi boleh-boleh saja memasuki rumah dan mempergunakan tanah masyarakat, tetapi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saya tegaskan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau pemasangan tiang listrik tidak diizinkan pemilik rumah atau pemegang hak atas tanah, ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di antaranya, Pasal 2, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya mengatakan, dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Jadi siapapun, termasuk dalam hal ini PLN, kalau pemilik merasa keberatan, maka dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah. Kemudian, kalau ini terjadi lagi, juga bertentangan dengan pasal 167 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau perkara yang tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Sanksi hukumnya memang kecil, namun hal ini bisa membuka atau mengatakan bahwa perbuatan memasuki perkara rumah orang itu adalah perbuatan yang salah walaupun sanksi hukumnya kecil. Kemudian, yang sama juga dikatakan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia ayat 1. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu. Jadi, kalau pihak pemilik rumah atau pemilik hak atas tanah melarang tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu. Terhadap pelanggaran-pelanggaran ini, sanksi bagi orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman terdapat pada pasal 52 Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan ayat 1. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar. Kemudian pada ayat 2-nya, selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi. Jadi semuanya berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sahabat konsumen dimanapun berada, lain hal dengan pemasangan listrik di perumahan itu sah-sah saja untuk tidak minta izin. Karena listrik atau tiang listrik yang akan dipasang sebagai bagian dari kawasan pemukiman. Yang listrik sebagai bagian dari jaringan listrik merupakan salah satu utilitas umum di kawasan pemukiman sebagaimana dikatakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Jadi sudah merupakan hak Anda untuk tetap menikmati kebutuhan akan jaringan listrik di pemukiman ataupun di rumah perkampungan, tapi tidak seharusnya kalau Anda tidak setuju untuk hak-hak Anda, hak atas tanah atau perkara rumah Anda seenaknya dipakai oleh pengusaha jaringan listrik ini. Salam.